Nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu. Saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh. Anda kan yang menantang saya. Ayo, Baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengimpikan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin Baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman amin wajahid aman jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al munharifa. Saya nggak akan terjemahkan, tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama kembali menyaksikan dan juga melihat dan juga mendengarkan sesi terakhir diskusi terbuka antara Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul. Bagaimana selengkapnya? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Ada. Kalau diyakini pengetahuan rasional sebagai pengetahuan yang bersifat ilmiah, maka konsekuensi logisnya ya Tuhan itu ilmiah. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Bapak tadi. Pak, dalam akidah itu harus ada ketentuan pasti, al-qata wal yaqin. Akidah, makanya tadi saya sebutkan di awal itu definisi. Ilmu dan akidah itu i'tiqad jazim, mutabiq lil waqi', nasyi'an dalil. Harus berupa keyakinan yang bersifat pasti. Jawabannya ayatnya seperti yang dikatakan Bapak tadi, innadzan la yughni minal haqqi syai'a. Karena sangkaan itu nggak bisa gitu loh. Jadi standarnya nggak bisa kita itu meyakini akidah dalam level sangkaan. Makanya para teolog sepanjang berabad-abad itu mengharuskan dalil-dalil akidah itu harus bersifat qot'i, harus bersifat pasti. Makanya yang jadikan standarnya hukum akal bersifat pasti seperti kausalitas tadi. Bapak coba tanya di kampus, di luar kampus, ada nggak manusia mengingkari kausalitas itu, ada nggak? Yang mengingkari pun pada akhirnya akan dipaksa mengakui kausalitas. Loh, kok bisa gitu? Lihat. Kalau dia mengatakan kausalitas tidak ilmiah, oke, Anda punya argumen nggak? Kalau dia menyampaikan argumen sampai pada kesimpulan kausalitas tidak ilmiah, berarti dia mengakui kausalitas loh. Bahwa argumennya menjadi sebab bagi kebenaran kesimpulannya, betul nggak? Makanya saya bilang kebenaran Tuhan itu kebenarannya pasti gitu loh. Guru Gembul mengatakan Tuhan ada atau tidak ada sama aja secara ilmiah. Harusnya kita debat masalah yang esensial ini nih. Terus beliau mengatakan saya tidak pernah mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah satunya pengetahuan indrawi. Ya emang nggak ada. Tapi kan saya menyimpulkannya begitu. Waktu debat, waktu podcast sama Ustaz Felix Show itu, Ustaz Felix mengatakan keberadaan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Mengatakan begitu kan? Emang benar, bisa secara rasional. Tapi beliau mengatakan apa? Rasional itu. Tapi rasional tidak memenuhi kriteria ilmiah. Rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah. Itu pernyataan beliau loh. Nah makanya saya tanya ketika beliau mengatakan rasional tidak ilmiah itu, waktu ngomong begitu pakai rasio apa enggak gitu loh. Ya iya kan? Pada akhirnya Pak, jangan dipotong Pak. Saya tidak motong pembicaraan Anda loh. Saya tidak motong bicaraan Anda loh. Dia bicara panjang lebar, saya nggak potong sama sekali loh. Maaf ya, kita bukan netizen. Itu Pak, itu ayat itu saling menguatkan. Kemudian mana tadi? Oke. Guru mengatakan bahwa pengetahuan itu berawal dari pengetahuan indrawi. Bapak mempelajari nggak argumen kosmologis itu? Tahu nggak argumen kosmologis itu awalnya di pengetahuan indrawi loh.
bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Itu sains membuktikan itu. Tahu nggak? Kalau kita baca buku teologi, tahu nggak apa buktinya alam itu ada dari ketiadaan? Karena tidak lepas dari gerak dan diam. Gerak itu bisa kelihatan loh, Pak. Diam juga sama. Karena dia itu gerak dan diam, tidak lepas dari gerak dan diam, dan gerak dan diam itu senantiasa mengalami ada dan ketiadaan, makanya disimpulkan alam itu ada dari ketiadaan. Itu pengetahuan indrawi, tapi nggak cukup dengan itu doang. Di sains itu sebetulnya bisa dijadikan salah satu premis. Ya, saya nggak mengatakan sains membuktikan keberadaan Tuhan, tapi kesimpulan saintifik bisa dijadikan salah satu premis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi lanjutannya, setelah kita membuktikan alam ada ketiadaan, so what? Filsafat bicara di situ, hukum kausalitas. Setiap sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Gak ada yang bisa mengingkari itu. Makanya Ar-Razi mengatakan, lihat nih, saya baca referensi ini. Ar-Razi dalam Al-Muhassal mengatakan, kaunu syai' mu'affiran fi ghairihi mutasawwarun tasawwuran badihiyan. Kenyataan sesuatu memberikan dampak bagi sesuatu yang lain, itu sebuah aksioma gitu. Nggak usah dipertanyain lagi. Setiap sesuatu yang ada di ketiadaan, ya pasti ada yang mengadakan, ada sebab yang memberikan efek sama dia. Nah, karena itu kita simpulkan alam itu ada yang mengadakan. Itu logika itu nggak akan pernah sama dengan logika yang mengatakan Tuhan tidak ada. Terus gimana alam bisa ada gitu loh? Masa mengadakan dirinya sendiri? Sementara beliau mengatakan Tuhan ada dan tidak itu sama aja secara ilmiah. Oh, enggak. Itu beda jelas. Sebutin sama saya buku ateis yang buktikan Tuhan tidak ada. Saya bisa baktikan sekarang ke Bapak Ibu sekalian buku-buku yang membahas tentang bukti keberadaan Tuhan. Tadi saya tampilkan tuh disertasi Al-Adil Al-Aqliyah Bayan al-Falasi, Bayan al-Mutakalimin wa Falasi. Maka Syekh Said Fauda, teolog asal Yordania, 500 halaman. Ya, Sami Amiri dari orang Salafi, ya, tapi seorang intelek. 700 halaman bicara tentang, tahu gak judul bukunya apa? Barahin wujudillah, bukti-bukti keberadaan Allah. Bukan zat Allah, wujud Allah. Ada bukti-buktinya berdasarkan pengamatan rasional. Di baliknya memang ada pengetahuan empirik, tapi kita nggak bisa mengandalkan pengetahuan empirik semata. Banyak sekali karya-karya intelektual yang bahas tentang kebuktian. Coba saya, Anda membaca Richard Dawkins di God Delusion itu, tuh tadi udah saya tampilin buku yang mengkritik itu habis. Seorang dokter juga, seorang filsuf juga, Ayman Al-Bisri, ya, dan kitab-kitab yang lain. Baik, kemudian ada pertanyaan, apakah apakah ada kebenaran absolut? Ya ada loh. Anda mengatakan, bagi yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut pun, dia akan terpaksa mengabsolutkan pandangannya. Kalau Anda mengatakan tidak ada kebenaran absolut, itu absolut apa enggak? Kalau Anda mengatakan tidak, ya ngapain Anda mengkritik orang-orang yang mengatakan kebenaran ada kebenaran absolut? Pasti dia akan meyakini bahwa itu kebenaran absolut gitu loh. Naif sekali itu orang-orang yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut itu. Anda mengabsolutkan pandangan Anda loh. Tadi kausalitas itu, coba, ayo. Saya juga pengen mengajak kita diskusi secara akal sehat ya. Tapi ada referensi juga gitu loh. Jangan cuma main akal-akalan doang. Ya iya dong, harus referensi. Anda sekolah S2, S3 itu di mana-mana kalau ujian disertasi, tesis, referensinya mana? Gitu loh. Itu ilmiah namanya. Ya kalau bicara asumsi, persepsi, kemudian berhayal ke Google ke sana kemana, mohon maaf. Itu namanya bukan kajian ilmiah, itu namanya asbun. Ya, mohon maaf gitu loh, harus kita katakan begitu. Oke, kemudian lanjutannya tadi pertanyaan apa? Oh tadi apa namanya? Apakah ada kebenaran? Ya udah terjawab ya, karena absolut. Oh iya, efeknya apa? Pak, dari beliau kan mengatakan bahwa pengetahuan rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah, ya kan? Teori kriteria ilmiah. Artinya, saya simpulkan dari situ beliau menyimpulkan bahwa yang ilmiah itu hanya empiris semata gitu loh. Dan itu kan kelihatan ada rekaman di Rabitul Halawiyah ketika ada lawan debatnya yang mengatakan ilmiah itu tidak selamanya indrawi. Terus beliau, ya itu ilmiah yang indrawi kan gitu kira-kira kan? Anda mungkin melihat itu ya. Ya saya simpulkan dari situ. Apakah ada efeknya? Itu efeknya banyak, Pak. Anda percaya surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Surga neraka itu nggak pernah kelihatan loh. Nabi-nabi agung yang bernama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan lain itu nggak pernah ada. Saya nggak pernah ketemu juga. Tapi kenapa Anda memastikan keberadaannya? Dengan epistemologi kaum empiris, Anda nggak akan bisa menjawab loh. Kemudian, kalau Anda menjadikan metode empiris sebagai metode ilmiah satu-satunya, Anda nggak akan punya tolak ukur untuk membedakan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Penyembah patung, penyembah setan, bener aja. Yang penting kan iman aja, kan gitu. Nggak punya standar ilmiah loh. Epistemologi kaum rasionalis, ya, para filosof muslim, para teolog muslim, itu punya tolak ukur. Kayak kaidah-kaidah keilmuan, ya itu makanya dibahas dalam ilmu logika. Itu tuh standar ilmiahnya, rasional itu. Ada ilmunya gitu loh. Makanya yang rasional itu ilmiah ya karena ada ilmunya. Ada kaidah-kaidahnya.
Itu ya. Nah, jadi apa efek apa namanya? Ya, konsekuensinya itu. Kalau kita mengingkari khobar sodik misalnya, di antara epistemologi, wasailul ilam itu khobar sodik. Kabar yang jujur, yang terpercaya, yang bagiannya ada dua, ada khobar mutawatir, ada khobar muayyad bil mu'jizah. Ya, khobar Nabi muayyad bil mu'jizah. Kabar seorang nabi yang tervalidasi dengan mukjizat gitu loh, bukan cuma diakui sebagai nabi. Jadi kita itu, Bapak Ibu sekalian, meyakini, bukan cuma meyakini itu asal percaya doang, enggak ada landasan rasionalnya. Nabi Muhammad itu dibuktikan secara rasional sebagai nabi melalui metode rasional. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan nabi utusan Tuhan, Tuhan bilang ada surga, neraka, malaikat, jin, setan, Anda nggak pernah ngelihat sekalipun, itu harus Anda benarkan loh. Nah, Tuhan nggak mungkin bohong. Tuhan emang ada apa enggak? Makanya kita bahas dulu tadi itu di awal. Ada apa enggak? Itu satu kesatuan epistemologi Islam itu. Kalau Tuhan terbukti ada, Muhammad terbukti sebagai nabi, yang dia katakan itu benar. Kaum sekuler, orang-orang sekuler, orang liberal itu kadang-kadang menafikan yang itu tuh, yang terakhir saya sebut itu. Seolah pengetahuan hanya terbatas pada indera dan rasio saja. Oh tidak. Coba, kalau saya bisa menolak keilmiahan wahyu itu dengan dua alasan saja. Satu, Anda buktikan Tuhan tidak ada. Kedua, Anda buktikan bahwa manusia agung bernama Muhammad alaihissalam bukan seorang nabi. Ayo, saya terima itu. Saya terima bahwa wahyu itu tidak ilmiah kalau Anda bisa buktikan dua hal itu. Tapi kalau sebaliknya, bahwa Tuhan terbukti ada secara rasional, Muhammad terbukti sebagai nabi, surga, neraka, yang nggak pernah kelihatan itu, nabi-nabi terdahulu itu kan kabarnya mutawatir. Manusia sepanjang zaman mengabarkan ada manusia namanya Ibrahim. Ada atau tidak jejak arkeologisnya, ya itu benar sih, itu historis. Dari mana landasannya? Itu epistemologi tadi. Kabar yang terpercaya. Jadi untuk memvalidasi sesuatu yang bersifat metafisik, epistemologi kaum empiris tidak akan bisa masuk ke sana. Tapi epistemologi kaum rasionalis bisa. Saya menyarankan saudara-saudara sekalian, baca dua buku filsafat. Kalau Anda sudah membaca dan menghatam kitab ini, saya yakin orang setangguh apapun tidak akan bisa mengalahkan Anda. Satu judulnya Falsafatuna karya Bakir Sadr, seorang filsuf Syiah. Kedua, Al-Usus Al-Mantiqiyah lil Istiqra. Itu dua kitab tebal, memberikan landasan sedemikian kokoh atas filsafat rasionalis yang tadi saya paparkan itu. Bahwa pengetahuan yang bersifat ilmiah tidak selamanya empirik, karena di balik pengetahuan empirik, justifikasinya itu harus melibatkan pengetahuan rasional. Kausalitas, hukum non-kontradiksi, dan lain-lain. Jadi saya kira begitu ya. Kemudian ada lagi buku dari seorang Sunni, tadi Syiah kan? Seorang Sunni, buku juga sangat bagus juga, jadi Kubrul Yakiniyat Al-Kauniyah. Itu sangat mumtaz, 100%. Bahkan guru saya mengatakan hadal kitab kullu satrin lahu ilm. Kitab ini setiap barisnya ada ilmu. Oh, luar biasa itu. Muhammad Said Ramadanil Buti rahimahullah. Dan saya pengagum beliau. Dan banyak di antara Anda saya yakin pengagum beliau juga. Ya, itu buku kalau saya kira begitu. Saya kira begitu. Kemudian ada lagi pertanyaan tadi Mas yang belum terjawab. Oh ya, saya mau komentari itu yang Mas itu. Mas, saya itu serius menanggapi Guru Gumbul, tahu nggak kenapa? Karena beliau punya followers banyak. Iya, ya orang-orang yang mendengar beliau itu, saya khawatir terpengaruh. Ya, apa salahnya dong kita mengkritik? Ya, kalau seandainya beliau nggak punya followers, biasa gitu ya. Wah, hadal kam la yasih al-iltifat ilaihi aslan. La yasih. Tangdur laisa indahu maraji. لا يفهم فلسفة ولا يفهم علم الكلام ماذا أفعل بعد ذلك خلاص يعني ويتكلم في واد وأنا أتحدث في واد آخر. Jadi لو لم يكن عنده أتباع لما التفت إليه أصلا يعني عفوا بالصراحة يعني بالصراحة. Mudah-mudahan beliau nggak paham ya. Saya kira begitu ya, cukup. Baik, kita ada di penghujung acara, tapi akan sebaiknya kami beri kesempatan untuk memberikan closing statement maksimal 2 menit untuk apa yang bisa dirangkum dari masing-masing narasumber. Pertama, kepada Pak Guru Gumbul, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kenapa pada akhirnya saya dikatakan bahwa selalu mengatakan bahwa rasional itu tidak ilmiah? Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya bilang rasional itu belum ilmiah. Karena untuk menjadi ilmiah, maka dia harus menggunakan studi empirisme dan rasionalisme secara bersamaan, baru itu nanti disebutnya sebagai ilmiah. Kan gitu ya. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahkan ada pertanyaan yang belum juga terjawab sebenarnya,
kita sulit sekali untuk bisa mencapai sesuatu yang rasional tanpa indrawi kita. Jadi harus ada rasionalnya dan harus ada indrawinya untuk bisa memahami secara ilmiah. Tetapi terkait dengan zat Allah dan hal yang semacam itu, maka itu harus didekatkan dengan wahyu ilahi. Sesederhananya sebenarnya seperti itu. Makanya saya bilang di awal itu bahwa saya benar-benar terkejut ketika misalkan acaranya berbentuk seperti ini dan Ustadz Nuruddin begitu berapi-api untuk ini, karena saya tidak berpikir untuk sama sekali membicarakan masalah-masalah seperti ini, karena saya tidak berbicara tentang masalah-masalah teologis, atau maksudnya bukan membicarakan masalah-masalah teologis. Saya tidak terbiasa untuk membicarakan masalah-masalah Tuhan. Jadi saya biasa untuk menghentikan diskusi itu pada urusan-urusan yang urusan ketuhanan. Saya akan berhenti di situ. Saya akan berbicara pada hal-hal yang selain itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada begitu banyak pertanyaan tentang saya dan kemudian ada yang meragukan tentang saya dan sebagainya, oke, saya terima itu. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa saya ingin sekuat-kuatnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai upaya penalaran manusia yang sangat terbatas dan sangat tidak absolut itu untuk bisa memahamkan pada sesuatu yang sangat absolut. Karena saya sejak awal sudah menekankan hal-hal yang semacam itu, maka diskusi-diskusi ini sejak awal sudah saya remehkan. Bukan karena meremehkan ustadznya, bukan karena meremehkan apanya, tapi karena diskusi yang semacam ini adalah diskusi yang bagi saya sudah final. Dan tadi saya juga menekankan dan saya tadi mengkonfirmasi apakah kita sepakat dalam hal ini, apakah kita sepakat dalam hal ini. Pada akhirnya kita tidak sepakat pada hal-hal yang detail, pada masalah-masalah diksi, pada masalah kata-kata. Tapi bahwa masalah menjangkau Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan misalkan ya, dengan pendekatan wahyu dan sebagainya, dan kita tidak cukup hanya selesai dengan pembuktian indrawi saja atau pembuktian rasional saja, kan kita sudah sepakati bersama atas hal itu. Jadi saya selalu menekankan pada kita semua, ayo kita misalkan berpikir hal-hal yang sangat rasional, hal-hal yang sangat empiris, hal-hal yang sangat ilmiah, tapi itu semua terkait pada hal-hal yang bersifat duniawi. Dan pada hal-hal yang bersifat akhirat, atau misalkan Allah Subhanahu wa taala, saya berhenti pada iman saja. Saya pikir pernyataan itu tuh terlalu mudah dipahami, saya pikirnya. Jadi saya nggak usah berpikir tentang begini dan begitu. Saya yakin pernyataan saya itu adalah pernyataan yang mudah untuk dipahami bersama. Makanya ada dialog yang seperti ini dengan yang sebesar ini, saya benar-benar, sejak awal saya katakan, benar-benar heran. Sekali lagi, kalau misalkan saya mengatakan bahwa pembuktian rasional saja itu tidak mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendekatan empiris saja tidak bisa juga seperti itu, karena pendekatan ilmiah tidak bisa. Bahkan ketika mereka digabungkan keduanya pun, mereka tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Buru Kumpul. Selanjutnya pada Pak Nuruddin, 3 menit kami persilakan. Bentar, saya lagi mencari nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak? Yang nantangin duluan tuh beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, Baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengilmiahkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional, itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin Baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman amin wajahid aman jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al munharifa. Saya nggak akan terjemahkan. Tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda.
Saya ingatkan dengan ayat Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi alam, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya, akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Sampai bertunggus lumus. Mohon maaf Bapak, saya di Al-Azhar itu nulis tesis hanya sebagian bait dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawhar Tauhid ini saja. Itu tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercayai apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebenarnya dari panitia ingin mendorong untuk membuat risalah debat ya, tapi saya kira karena tadi terlihat sudah sangat berapi-api itu kan. Tapi saya mencoba untuk menggarisbawahi bahwasanya pertama tentang pengetahuan bergantung pada pengetahuan rasional. Kedua, hakikat zat Tuhan memang tidak bisa diketahui. Ketiga, di rasional masih ada celah subjektifnya. Kemudian pembuktian adanya Tuhan bisa dieksplor melalui filosofis. Mengenali sifat-sifat Tuhan berdasarkan pada kemampuan masing-masing, ilmiah tidak bisa menjangkau yang hakikat, tanda tanya ini. Dan terakhir, konteks ilmiah sepatutnya memang harus ada rujukan. Itu saja dari KRP Publishing, mengucapkan terima kasih kepada semua pengunjung yang telah hadir atas atensinya. Terima kasih banyak juga kepada Pak Nurdin, kepada Pak Guru Gembul yang telah sharing di pagi hingga siang ini. Semoga kita harapkan ada manfaat-manfaat praktisnya gitu, bahwasanya ada banyak hal yang tidak kita ketahui, namun melalui acara ini bisa menambahkan pengetahuan dan juga ilmu untuk mengetahuinya. Itu saja, kami harapkan, mohon maaf juga, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah diskusi terbuka yang sangat luar biasa, yang sangat mengagumkan sekali. Dan tentunya di setiap pembicaraan dari dua narasumber, yaitu Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin, mempunyai ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari, ilmu-ilmu yang dapat kita ambil dan kita menambah wawasan kita. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, banyak ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan apabila kita mendengarkannya dengan baik, dengan tenang, dengan tanpa ada rasa benci, iri, dengki dan sebagainya. Dan banyak perbedaan di antara kedua narasumber tersebut ketika menyampaikan materinya. Di antaranya, ketika Ustadz Nuruddin menyampaikan sesuatu, menyampaikan materinya, pasti menggunakan referensi-referensi yang telah beliau baca, baik dari kitab atau buku Arab, dari Barat, mungkin dari ateis, dari Sunni, Syiah dan sebagainya. Ketika menyampaikan sebuah materi, pasti mempunyai referensi-referensi yang sudah beliau baca. Dan beliau juga, Ustadz Nuruddin, sangat kecewa sekali terhadap pernyataan yang disampaikan Guru Gembul, yang mana Guru Gembul ini meremehkan diskusi ini, padahal Guru Gembul menantang di media YouTube-nya, bahwasanya menantang siapa saja untuk berdebat ini, itu dan sebagainya. Tetapi ketika sudah nyampe pada acara diskusi terbuka ini, beliau meremehkan terhadap diskusi
yang sudah ditentukan ini. Padahal Guru Gembul yang pertama kali menantang, tetapi ketika sudah terjadi debat ini beliau meremehkan tema pada diskusi terbuka tersebut. Dan Guru Gembul mengakui pada video tersebut bahwasanya beliau ketika menyampaikan materi, menyampaikan komentar, argumen dan sebagainya, beliau mengakui tanpa menggunakan referensi buku ini, buku itu dan sebagainya, karena beliau sadar bahwa dirinya adalah seorang YouTuber, dan beliau juga mengakui bahwasanya setiap ucapannya, setiap asumsinya, setiap argumentasinya didasari dengan pemikirannya sendiri atau menggunakan asumsinya sendiri, bukan dari mengambil dari kitab ini, bukan kitab itu dan sebagainya, tetapi digunakan dari asumsinya sendiri dan argumentasinya sendiri, menggunakan pemikirannya sendiri. Jadi perbedaan yang sangat menonjol adalah ketika Ustadz Nuruddin menyampaikan materinya, beliau menggunakan referensi-referensi yang jelas. Sedangkan Guru Gembul ketika menyampaikan materinya, beliau tidak menggunakan referensi dari kitab, tetapi beliau menggunakan referensi dari asumsinya sendiri atau pemikirannya sendiri. Dan video ini adalah sesi terakhir atau sesi tanya jawab sekaligus komentar selama 2 menit atau 3 menit sebelum acara itu diselesaikan atau acara itu ditutup. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman terhadap dua sosok tersebut, yaitu Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin? Dan pastinya kita akan kagum kepada beliau. Silakan ketika Anda mendapatkan poin-poin yang beliau sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sebelum channel ini diakhiri, untuk Anda baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan kita wajib apresiasi terhadap Guru Gembul dan juga Ustadz Nuruddin karena sudah memberanikan dirinya untuk berdiskusi secara langsung. Daripada keluar-keluar di medsos, lebih baik berdiskusi seperti ini dan diketahui di manakah yang benar-benar ilmiah atau di manakah orang yang hanya menggunakan pemikirannya sendiri atau asumsinya sendiri. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.